Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Dinsdianti. Hari ini kita akan membahas terkait rapid test dan swab test. Tapi sebelum kita lanjut dalam pembahasan rapid test dan swab test, terlebih dahulu saya minta tolong kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum dan share ke seluruh media sosial yang kalian punyai. Saya juga tunggu komentar-komentar positifnya terkait perkembangan dari channel saya ini. Saya tunggu ya. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa klik tombol like-nya ya, agar saya semakin semangat untuk membuat video di konten saya ini. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan membahas terkait rapid test dan swab test. Kenapa sih saya membahas itu? Sebetulnya karena saya di awal minggu ini harus menjalani kedua tes tersebut. Kalau rapid sih biasa ya, kecuali orang-orang yang takut disuntik kayak bapak ini. Nah, kalau rapid itu bisa aja kan sebetulnya ngambil darah. Tapi kalau memang orang yang takut disuntik, memang itu hal yang sangat menakutkan. Tetapi yang saya takutkan kemarin adalah swab test, karena dia memasukkan barang yang kayak cotton bud gitu ke dalam hidung. Itu yang paling saya takutkan, karena saya punya sinusitis. Otomatis kan jalan hidung yang di sini ini kan tertutup ya, karena dia akan agak menggengkok gitu kan. Nah, yang saya takutkan dia ke atas begitu ya, ternyata tidak. Oke, sebelum saya membahas itu, kita akan membahas apa sih sebetulnya perbedaan rapid test dan swab test. Sebetulnya perbedaan rapid test dan swab test yang pertama dari sampelnya, sampel yang diambil. Kalau rapid test itu yang diambil adalah darah, sedangkan kalau swab test itu lendir dari pangkal tenggorokan dan pangkal hidung kita. Yang kedua dari cara kerjanya. Kalau rapid, dia itu mendeteksi IgG dan IgM kita atau antibodi kita. Apakah antibodi kita itu bertambah? Istilahnya kalau seandainya bertambah berarti ada infeksi virus di dalamnya. Entah itu mau virus flu atau virus yang lainnya, itu akan terdeteksi oleh si rapid ini. Jadi belum tentu positif COVID-19. Jadi semua virus itu dideteksi oleh rapid test ini. Nah, kalau swab test itu menggunakan metode PCR, yaitu polymerase chain reaction. Jadi bahasa ininya deh ya, nyocokin DNA-nya si virus COVID-19 ini, apakah ada DNA itu di lendir kita, kayak gitu aja sih bahasa ininya aja. Gampangnya sih kayak gitu ya. Jadi dia nyocokin sama enggak, ada enggak itu ditemuin di lendir kita. Kalau enggak ya berarti kita enggak terjangkit COVID-19. Kemudian yang ketiga dari akurasinya. Kalau si rapid test karena dia mendeteksi semua virus, otomatis akurasinya kurang ya. Lebih pas itu memang di swab test. Dan urutannya itu adalah rapid test dulu baru swab test. Rapid test ini tidak bisa dilakukan satu kali. Karena dikhawatirkan kayak gini nih, hari ini nih baru si A ini baru kena nih ya, itu otomatis antibodi dia belum bekerja. Jadi menurut peneliti itu belum fasenya dia tidak akan bekerja, jadi harus diulang 7 hari kemudian kayak gitu. Jadi kalau rapid itu harus 2 kali minimal, tapi kalau swab test itu 1 kali aja sudah cukup. Tapi kalau rapid itu sebentar. Jadi karena cuma ngambil darah, ada 2 sih ya sebetulnya rapid itu. Ada yang langsung cuma ditusuk di sini nih, tusuk di sini, kemudian diteteskan ke alat 10-15 menit kemudian keluar. Nah, kalau saya kemarin enggak, saya ngambil pakai 1 botol kayak segini nih, agak banyak. Saya juga nggak tahu nih bedanya. Kayaknya sih kalau saya baca-baca ya, itu sama aja ngambil gitu, tapi kagak tahu tuh kenapa kok harus sebanyak itu yang diambil. Kalau ada yang tahu, teman-teman ada yang tahu, tolong di komen di bawah ya. Paling enggak nambah pengetahuan kita semua. Kenapa kok ada 2 versi dari rapid test? Ada yang diambil di sini, ada juga yang di ujung jari itu aja. Berbedanya di mana? Karena saya cari-cari dari tadi di Mbah Google nggak dapet. Nah, tapi kalau swab test itu lama.
Nah, kalau swab test itu bisa paling ada yang kata di waktu aku baca di Kompas sih katanya beberapa jam sampai beberapa hari. Tapi karena saya di luar Jawa dan katanya itu labnya itu ada di Jakarta, jadi kita harus kirim dulu dong ke Jakarta. Nah, di situ kan ngantri tuh pengiriman udah berapa lama, belum lagi antri di labnya. Jadi memang untuk kami yang di luar Jawa itu akan agak lama seperti itu. Tapi kalau seandainya rapid test ya sebentar aja, apalagi kan sekarang kalau seandainya kita mau terbang aja kita bisa rapid begitu aja, bahkan bisa drive thru kan, rapidnya aja drive thru. Tapi kalau swab test nggak bisa drive thru di situ, tapi kan lebih akurat. Memang kalau swab test itu lebih akurat karena memang mencocokkan DNA-nya virus. Jadi urutannya gini nih, habis rapid kalau di situnya reaktif, untuk bener-bener tahu nih apakah ini memang COVID-19 atau bukan, ya udah di swab. Pas waktu sudah di swab baru tuh ketahuan apakah itu memang virusnya COVID-19 kah yang di dalam tubuhnya atau cuman demam-demam biasa. Kadang kan kita kalau musim, apalagi sekarang ya musim pancaroba, orang bisa flu, batuk atau demam berdarah, itu kan semua itu pasti ada antibodi, ada yang bekerja, ada infeksi di dalam tubuh, otomatis IgG sama IgM-nya bertambah. Ya udah di situ bisa reaktif juga. Nah, memang harus dipastikan menggunakan swab test seperti itu. Mengenai harga, nah kalau rapid test karena cuman begitu doang ya, cuman ambil darah doang, itu pemerintah netapinnya itu paling mahal 150. Kalau dulu sampai 350-an loh. Kalau sekarang karena sudah diatur sama pemerintah paling mahal itu 150, ya udah 150. Di rumah sakit pun 150.000 rupiah. Tapi kalau swab test itu berbagai macam, masih ada yang sampai 1.900.000 itu kalau pengen cepet. Jadi ada 3 deh kalau nggak salah tuh, 3 kecepatan. Jadi yang cepet banget, biasa, lama. Nah kalau lama ini 900 apa ya, kemudian yang cepat 1.900.000. Tapi kemarin karena dari kantor nggak tahu tuh berapa lama ya keluarnya, tapi yang penting nggak sakit, itu aja. Nah, swab test sih kayak apa, nggak kayak ibu itu ya. Kalau dia ngawur. Nah, kalau swab test yang saya jalani ini kayak gini. Nah, kalau swab test itu ada 3. Yang kemarin saya dapat itu 3. Jadi kita pegang sendiri-sendiri karena memang ngantri ya. Karena di kantor, jadi ngantri. Itu kita sudah dikasih satu set untuk alat pengambilan sampelnya. Yang pertama itu cotton bud, juga sama sih, panjang semua. Yang satu itu lebih gede, kapasnya itu lebih gede. Nah yang kedua itu agak kecil kali, tipis lah ya, tipis terus kecil emang. Nah yang gede itu untuk ngambilin tenggorokan, kemudian yang kecil itu masuk ke hidung. Karena aku tuh takut ya, karena mikirnya kan masuk ke hidung sakit, apalagi saya punya sinus. Mikirnya udah gimana gitu kan, ngeliatin aja teman-teman. Awalnya memang karena takut ya, ngeliatin aja dulu teman-teman gimana reaksinya, tanyain sakit nggak, ada yang bilang sakit, ada yang bilang enggak. Tapi sebenarnya ada juga yang untuk buka mulutnya aja susah. Jadi gini, untuk menggambarinnya, kalian pernah cek ini nggak sih, amandel? Kalau saya dulu waktu masih kecil sering kali itu cek amandel. Kalau sudah kita demam itu pasti amandelnya kan dicek, lihat lidahnya segala macam. Nah kayak gitu, kayak ditekan gitu. Tapi itu kan nggak ditekan, diambil aja itu ujung pangkal di sini. Mungkin agak nggak enak sedikit ya kalau orangnya gampang
mual itu bisa mual memang, ada yang sampai memang ada yang mual sih. Yang kata aku tadi, ada temanku satu yang emang dia kayak udah ketakutan dari awal, jadi dia buka mulutnya itu nggak lebar, jadi lidahnya tuh dilipat sama dia, jadi si dokternya yang mau ngambil sampelnya agak-agak kesusahan. Nah, yang kedua itu diambillah dari hidung, jadi dari hidung itu biasa aja, agak-agak gini sedikit aja. Kupikir masuknya begini ya, enggak, ternyata dia masuknya ke bawah gini, dikoret sebentar, udah deh diambil, nggak sakit. Gambarinnya itu rasanya itu kayak, kalian pernah ini nggak sih, apa sih, keselak nasi masuk ke hidung gitu, rasanya kayak gitu, itulah kayak ada yang nahan gitu aja, terus pas waktu ditarik, enak banget, lega. Kalau ada yang teman-teman bilang ada yang perih, kalau kata saya nggak perih, cuman aneh aja rasanya, nggak ini, jadi kayak sampai beberapa lama itu seperti yang geli-geli mau bersin aja itu hidung, kayak gitu aja rasanya. Jadi teman-teman jangan sampai takut ya untuk melakukan tes ini, apalagi memang tes ini sangat familiar dengan kita sekarang di zaman COVID ini, memang untuk mendeteksi COVID-19, jadi nggak usah takut, nggak sakit. Dan kalau seandainya positif pun jangan panik, misalnya seperti itu, karena panik bisa menurunkan antibodi kita. Teman-teman saya yang positif, ada juga yang bilang memang indera mereka itu nggak bekerja lagi, jadi indera perasa dan indera penciuman mereka udah nggak ini lagi, nggak bisa mencium lagi. Jadi kalau selama kalian masih bisa mencium Indomie, berarti kalian tidak terjangkit COVID-19. Katanya gitu. Tapi padahal nggak. Ada orang-orang yang OTG yang sama sekali tidak ada gejala di rapid. Kalau di rapid dia itu non reaktif, nggak ada gejala apa-apa. Karena orangnya memang sehat, dan orang-orang yang seperti itulah yang agak-agak yang ngeri ya, karena dia nggak ngerasa dirinya sakit. Orang-orang yang sakit justru itu yang akan memeriksakan diri ke dokter, dan di situ akan dites sama dokter baru ketahuan. Nah, kalau orang-orang yang OTG inilah yang agak-agak ngeri kalau buat saya, karena mereka sendiri tidak tahu kalau mereka juga sakit. Mereka cuma membawa, jadi cuma karier aja. Jadi untuk saat ini nggak usah terlalu deket sama semua orang. Taruh rasa curiga kepada semua orang, entah itu keluargamu, entah itu saudaramu, entah itu sahabat dekatmu, kawanmu, kawan kantormu. Nggak usah terlalu dekat, selalu gunakan masker. Itu yang paling penting, karena kita nggak pernah tahu orang yang di dekat kita yang sehat, bisa jadi dia adalah karier atau orang-orang OTG seperti itu. Jadi tetaplah jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Dan saya bertanya kepada teman yang sempat kena seperti apa. Jadi malam dia ngerasain demam, indera penciumannya memang agak ini, dan dia langsung minum paracetamol. Jadi kayaknya saat ini mulailah stok paracetamol deh di rumah. Kita nggak ini ya, jangan sampai bilang nggak akan terkena, karena memang sudah sebanyak ini. Tahu sendiri ya, di Indonesia udah mulai naik, angkanya terus naik. Jadi kita juga nggak tahu. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan teman-teman kalau mau keluar rumah, ingat dengan protokol kesehatan. Jangan lupa bawa masker, jangan lupa memakai masker, jangan lupa membawa masker cadangan, face shield, kemudian hand sanitizer, tisu basah, peralatan makan dan minum sendiri, peralatan ibadah sendiri. Jadi kalau kalian muslim atau muslimah, jadi bawalah mukena kalian atau sejadah kalian sendiri. Jadi nggak usah pinjam-pinjam ke orang lain, karena kita nggak tahu tuh orang lainnya sehat atau enggak, seperti itu. Jangan lupa minum vitamin dan hindari stres, karena stres bisa menurunkan antibodi kita. Oke, mungkin demikian dulu dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.